Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami Bapa di surga, karena pengasihan-Mu kami boleh meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tolonglah kami dengan Roh yang kudus, agar firman Tuhan tidak sia-sia, tetapi menjadi pedoman bagi kami, tuntunan bagi kami untuk semakin memahami kebenaran dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan satu tema atau judul adalah diskriminatif terhadap kerasulan Paulus. Latar belakang dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6 adalah merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, yaitu dengan status kerasulannya yang diragukan, bahkan tidak diakui oleh para lawan Paulus. Tudingan ini, saudara, sangat mengganggu pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil, sehingga ia harus menjelaskan dan memaparkan lewat tulisannya kepada orang-orang percaya di Korintus pada saat itu. Terlebih dia harus menjelaskan kepada lawan-lawan Paulus tentang kerasulannya. Paling tidaknya, saudara, adalah dia berhak untuk memberitakan Injil terhadap semua orang. Dia berhak untuk melayani orang-orang percaya pada waktu itu. Kalau kita melihat latar belakang hidup Paulus, dia adalah seorang ahli Taurat yang tidak mengakui Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang penganiaya orang-orang percaya atau murid-murid Yesus. Tetapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan, atau dengan kata lain Tuhan menangkap dia, sehingga dia mengalami perubahan hidup. Dia bertobat dari penganiaya jemaat menjadi orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Dari seorang penjahat menjadi orang baik, orang yang mengasihi orang banyak dan lain sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidupnya telah diubahkan oleh Kristus, sehingga dia bukan lagi Saulus tetapi menjadi Paulus yang diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil. Bukankah hal ini sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihambat oleh siapapun? Karena dia mempunyai hak untuk memberitakan Injil karena perjumpaannya dengan Kristus di dalam perjalanan ke Damsyik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mempunyai hak dan wajib. Bahkan dia layak untuk menjadi seorang rasul karena perjumpaannya dengan Kristus. Karena itu kita melihat buah karya pelayanannya. Mendirikan jemaat dan membuat sejumlah orang-orang percaya kepada Kristus. Apa artinya bagi kita, saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah yang pertama. Kalau berbicara tentang memberitakan Injil, kabar baik bagi setiap orang percaya adalah merupakan suatu panggilan dan tanggung jawab. Dalam amanat agung Yesus Kristus Matius 28
ayat 19 sampai dengan 20. Kepada murid-muridnya, Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat bagi setiap orang percaya. Jadi bukan hanya kepada rasul. Tanpa berstatus seorang rasul pun, memberitakan Injil adalah suatu panggilan, tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang percaya atau bagi setiap murid-murid Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Panggilan yang harus dilaksanakan. Sehingga semakin banyak orang yang mendengar Injil, atau semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, semakin banyak orang yang diselamatkan dengan memberitakan Injil kepada orang-orang di seluruh dunia ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, adalah bahwa seringkali kita memandang seseorang dalam pemberitaan Injil itu dari segi jabatan pelayanan. Rasul atau bukan rasul, pejabat gereja atau tidak pejabat gereja, kaum awam atau orang-orang yang memiliki karisma untuk melayani, yang berkarisma atau yang tidak berkarisma gitu. Jadi seringkali kita memandang bahwa ini kaum awam, ini pejabat tinggi gereja, ini yang berhak untuk memberitakan Injil, ini tidak. Kira-kira seperti itu, saudara, yang terjadi baik di zaman Rasul Paulus, yang hanya memandang kepada hak kerasulan Paulus dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang menerima Injil. Kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Tidak memandang siapapun orangnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Seperti itu. Karena kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberitakan Injil, saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengamanatkan kepada kita tanpa kecuali, entah dia kaum awam, entah dia pejabat gerejawi, entah dia yang berstatus sebagai pelayan Tuhan maupun tidak, entah dia berkarisma atau tidak, maka Injil harus diberitakan tanpa pandang bulu. Ini merupakan suatu kewajiban bagi kita, bahwa Injil harus diberitakan supaya semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang diselamatkan. Itu tujuannya, saudara. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi semua orang, bahkan seluruh dunia ini harus diselamatkan dari kebinasaan. Inilah yang menjadi perenungan kita dalam persekutuan berjemaat masa kini. Semakin banyak orang yang mendengar firman, mendengar Injil, semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang diselamatkan. Terpujilah Kristus kekal selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang telah menjadi dasar iman dan percaya kami kepada Tuhan untuk memenuhi panggilan kami memberitakan Injil ke seluruh dunia, terlebih di sekitar kami. Ya Allah, mampukan kami oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.